48. Hukum kesetimbangan untuk reaksi penguraian PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2 adalah K sama dengan PCl3 kali Cl2 per PCl5. Nah, ini reaksinya. Ingat Kc, Kp. Kc konsentrasi produk atau zat yang di kanan, pangkat koefisien per konsentrasi kiri atau reaktan, pangkat koefisien. Nah, di sini PCl5 sebagai reaktan, PCl3 dan Cl2 sebagai produknya. Dan jangan lupa untuk Kc ini cuma berlaku buat gas dan aqueous. Maka K sama dengan konsentrasi PCl3 pangkat 1 karena koefisien 1 dikali Cl2 pangkat 1 koefisien 1 per PCl5 koefisien 1 juga. Berarti ini benar ya. PCl5 dan PCl3 memiliki geometri masing-masing trigonal bipiramid dan trigonal piramid. Oke, PCl5 dan PCl3. P ini golongan 5A, berarti dia punya 5 elektron valensi. Berikatan dengan 5Cl. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti PI-nya 5 ya, PEB-nya nggak ada. Dan bentuknya segitiga bipiramid. Buat yang lupa, silahkan klik video di pojok kanan atas. Itu udah gue jelasin bentuk molekul. Terus PCl3, P ngiket 3Cl. Padahal P ini golongan 5A. Dia punya 5 elektron valensi. Dipakai berikatan cuma 3. Masih ada 1. Ini dia PEB-nya, ada 1. PEI 3, PEB 1. Bentuk segitiga piramid. Ya, ini juga benar. Nah, tapi antara K sama bentuk geometri ini nggak ada hubungan ya. Jadi jawabannya B, benar-benar tapi nggak berhubungan. 49. Pada elektrolisis leburan NaCl, ingat ini leburan. Leburan berarti isinya NaCl, nggak ada H2O-nya, nggak ada airnya. Gas H2 akan terbentuk di katoda. Nah, ini salah. Gas H2 terbentuk kalau misalnya ada air di situ. Tapi leburan NaCl berarti cuma NaCl, nggak ada airnya. Jadi salah ya. Terus ion Na+ sangat sulit tereduksi menjadi ion Na. Nah, ini hubungannya sama deret volta. Kalau kita ingat deret volta, natrium ini dia di sebelah kiri nih. Artinya dia gampang banget mengalami oksidasi, tapi susah buat mengalami reduksi. Makanya kalau ada air di situ, maka air yang akan tereduksi. Maka dibilang sulit, benar juga. Karena letaknya di sebelah kiri deret volta. Tapi bukan berarti ini nggak bisa tereduksi ya. Na+ bisa tereduksi, tapi harus isinya cuma Na+ aja, nggak ada airnya. Jadi kayak misalnya ini leburan NaCl, berarti isinya Na+ Cl- tanpa ada air, baru bisa tereduksi. Salah benar, jawabannya D. 50. Laju reaksi berbanding lurus dengan suhu reaksi. Oke, ingat faktor laju reaksi. Konsentrasi, suhu, luas permukaan, katalis. Nah, laju reaksi berbanding lurus sama suhu. Semakin tinggi suhu, T semakin besar, maka energi kinetik partikel-partikel itu semakin besar juga, atau bisa dibilang makin aktif bergerak partikel-partikelnya. Nah, kalau partikel-partikel itu makin aktif bergerak, maka tumbukan antar partikel makin banyak juga.
Kalau tumbukan makin banyak, maka tumbukan efektifnya juga makin banyak. Maka reaksi makin cepat. Nah, reaksi makin cepat ini gara-gara nilai K-nya bertambah. K, konstanta laju reaksi. Berarti laju reaksi berbanding lurus sama suhu, bener ya? Makin tinggi suhu, makin cepet juga laju reaksinya. Semakin tinggi suhu reaksi, maka energi kinetik molekul semakin besar. Oke, sampai sini benar. Sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Iya, salah di bagian ini. Semakin tinggi suhu, energi kinetik makin besar. Makin banyak juga tumbukannya. Tumbukan efektif juga makin banyak. Reaksi makin cepat gara-gara nilai K-nya bertambah. Bukan energi aktivasinya yang turun. Energi aktivasi ini turun kalau kita tambahkan katalis. Jadi katalis inilah hubungannya sama energi aktivasi. Tapi kalau suhu hubungannya sama nilai K, konstanta laju reaksinya. Benar salah jawabannya?